Nah, yang jadi masalah itu kalau si murai tersebut dijadiin satu kandang nih sama kacer sama cak ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kicau kita, kicau mania, kicaunya kita. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang masalah murai yang tidak boleh satu rumah dengan kacer dan cucak hijau. Kebetulan nih lagi ada ngecas di rumahnya Bos Balung ya, selaku senior juga di Kicau Mania. Di sini ada ngecas. Kita ketemu juga nih sama namanya Mas Nana BF. Beliau senior juga di bidang Kicau Mania nih, terutama murai batu dan kacer. Nah, nanti kita ngobrol ya, gimana sih kalau murai satu rumah dengan kacer. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai langsung tanya ya. Nah, gimana ya tanggapannya beliau nih selaku senior di kacer dan murai, karena beliau ini ternak kacer juga, ternak murai juga. Oke, kita langsung tanya ya. Mengenai kacer dengan murai, banyak sekali lah Kicau Mania yang mempunyai pantangan dengan merawat murai dengan kacer dalam satu rumah. Ada kekurangan, ada kelebihan, padahal tidak juga sih. Padahal nggak juga ya Mas ya. Iya. Padahal tidak juga. Jadi kualitas, kita kembalikan kualitas burungnya. Kalau burungnya itu memang berkualitas mental juara, burung-burung yang stabil, itu bisa. Tergantung kita merawat dan menyetelnya gitu. Iya. Kalau perawatannya konsisten, tahu karakter itu burung, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara istirahatnya, umbarnya, tidurnya, dia tahu, ya no problem, nggak ada masalah. Ada yang burung yang dibilangnya tidak rengit, ada juga yang burung yang sangat rengit gitu. Jadi rengit itu rewel ya. Ini rewel dalam perawatan, dalam menyetel burung itu dari situ. Tapi kalau kita ambil pengen punya burung banyak, hobi kita Kicau Mania, artinya kita punya cak ijo, pentet, murai, dan lainnya, ya kita cari burung yang kualitasnya yang mumpuni gitu. Kualitasnya burung-burung yang mudah dirawat. Jangan kita ngambil burung yang susah atau sulit dirawat. Kita dari penangkaran bisa sampai 9-10 dalam satu rumah. Itu no problem, enjoy aja. Burung benar-benar ketika digantangkan ya banyak sih burung yang stabil terus, walaupun di rumahnya banyak. Kadang burung ada yang berkarakter, di rumah nggak mau bunyi, nggak mau tempur. Ketika di lapangan langsung dia karakternya keluar. Ya. Begitu murai juga, ada murai yang biasanya itu rame di rumah. Ketika sendirian di rumah, dia akan naik birahi tinggi. Ketika di lapangan nabrak-nabrak, keluar birahinya. Ya seperti itulah. Jadi tergantung kita memilih burung, tahu karakternya dan cara merawat dengan konsistennya gitu. Gitu. Oke, nih kita tanya ya, tips dan trik cara merawatnya jika kalian punya murai batu dan kacer dalam satu rumah. Nah Mas, gimana nih triksnya? Kasih tips lah ke teman-teman Kicau Mania semua cara merawatnya yang baik. Karena kan Mas Nana kan sudah sering tuh merawat kacer, murai, dan dua-duanya kan juara terus tuh, selalu juara. Nah, boleh kasih triknya ke teman-teman sama tipsnya. Oke. Saya merawat burung dari burung pilihan-pilihan saya buat mainan ya. Tipsnya itu sebenarnya dalam satu rumah sistemnya kerodong. Iya. Kalau kita keluar di dalam satu, misalkan syukur-syukur satu ruangan, misalkan di dapur satu, ya di ruang tamu murai dengan kacer misalkan, di ruang tengah ada murai dengan kacer, di ruang satu lagi murai dengan kacer. Terus kita pahami burung itu maunya tidurnya di ruang mana.
Oh, Iya, betul. Pengaruh iya, ya, Mas, ya? pengaruh itu. Ah. Dia sukanya misalkan di ruang belakang, ya udah tetapin di ruang belakang. Oh. Dia sukanya tidurnya di ruang depan, ya dia tetapin di ruang depan. Kalau ditukar-tukar dia nanti merasa Teritorialnya ya? teritorialnya bukan Ah. tempatnya, dia akan naik factor. Tapi ketika dia tempatnya, dia akan biasa. Nah, ketika mau dijemur, usahakan ya minimal jangan kelihatan. Murai sama Iya, kacernya iya. atau sama murai ini? Murai sama murai jangan kelihatan, tapi kalau murai sama kacer boleh kelihatan. Oh, gitu. Tapi ada jarak lah. Jarak ya? Iya, minimal 4 meter, 5 meter. Syukur-syukur dalam perawatannya kita jemur tidak kelihatan gitu. Tidak kelihatan sama sekali. Nah, itu untuk menjaga emosional burung, kestabilan burung gitu. Nah, dalam waktu penjemuran juga harus tahu burung ini tipe panas atau tipe dingin. Oh iya. Iya, kalau kita tidak tahu paham itu burung tipe panas atau tipe dingin, kita juga susah. Oh Iya. gitu. Nah, kalau sebenarnya burung pertama masuk di rumah, kalau ada burung baru pasti akan Tarung ya, vektor ya, tarung Mas vektor ya? keluar, Iya, dia iya. akan terganggu, terusik. Tapi lambat laun pasti dia tahu bahwa burung ini di rumah teman-temannya atau Iya. saudara-saudaranya. Nah, Mas, ya. kalau murai nih, misalkan Mas Nana ada murai baru datang. Nah itu sama kacer nih, sama kacer yang punya Mas Nana nih. Iya. Itu ngaruh nggak Mas? Ngerusak nggak atau gimana? Atau biasa aja gitu Iya. menurut Mas Nana? Ya itu kembalikan sebenarnya pasti ada rusaknya gitu, karena dia baru datang vektornya naik. Begitu vektornya naik, dia akan tempur, akan mempunyai punya vektor yang tinggi, terus kelelahan. Disitulah dropnya. Tapi Lama nggak tuh ngedropnya tuh? Sebentar ya, Mas ya? tergantung burung itu, tergantung burung. Kalau dianya burung-burung yang sangat stabil, dia cepat kembali. Yang penting fit, dia tahu di mana cara tempat tidurnya, makanya terbiasa, nanti juga akan stabil lagi kembali. Jadi pada intinya nih, melihara murai sama kacer di dalam satu rumah itu boleh nggak nih Mas Nana? Ya boleh, kalau kita kicomania, yang namanya kicomania itu bukan satu mania gitu. Misalkan murai mania, kita rawat murai saja, Iya, atau kacer mania, Iya. kita rawat kacer saja. Tapi yang namanya kicomania itu kadang pengen main ijo Iya, betul, gitu betul, kan. betul, Ramehnya pentet, kita main pentet. Ramehnya murai, kita main murai. Nah, kalau kicomania umumnya gitu mempunyai segala jenis burung Iya. yang dianggapnya berkualitas, kita ingin bermain. Sebenarnya itu sih hiburan gitu. Iya, betul. Main burung itu hiburan. Kita main ijo, kita main murai, kita main kacer, itu hiburan. Nah, jadi gitu kawan ya. Intinya merawat murai, di situ ada kacer, ada cucak hijau, itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Jadi buat kalian nggak usah takut, nggak usah ragu, karena kan sekarang lagi booming nih masalah kacer sama cucak hijau yang nggak boleh ditinggal satu rumah. Nah, yang nggak boleh itu tinggal dalam satu kurungan, satu sangkar, itu nggak boleh gitu. Kembalikan dari pemahaman kita sih, pemahaman pemilik. Ada yang burung, kita memahami burung itu ketika murai ketemu kacer takut, ya jangan disatukan dalam satu ruangan. Iya, kalau ada cucak hijau birahi sama kacer, atau kacer birahi sama hijau, ya kita pisah tetap itu tuh, tapi dalam satu rumah, bukan dalam satu ruangan. Ya kita tahu, oh ini tuh burung bermasalah. Mau misalkan burungnya berkualitas, mau dijual sayang, ya kita rawat, cari settingan, yang tepat ya, Mas, settingan ya. yang pas. Kestabilan birahinya, kestabilan emosinya itu dicari. Iya. Iya, intinya tergantung kita melihat itu, melihat burung kualitasnya apa, tahu kelemahan dan kelebihan burung itu. Iya. Nah, mungkin segitu aja ya obrolan kita bareng Mas Nana BF. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kicomania semua. Sukses terus kicomania. Bravo. Bravo. Kacer Mania Indramayu,
Murai Indramayu. Oke. Bravo.